Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 angkatan 15 Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung akan menyajikan video mengenai analisis isu global proxy war. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saifullah AMK. Yang kedua, Fajrin Ismanto AMD GZ. Yang ketiga, Nur Aminah Hasibuan AMD CAP. Dan yang keempat, Etika Siswati Putri AMK. Nah, untuk menganalisis isu proxy war, kita harus tahu dulu apa itu proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Dari pengertian proxy war di atas, ada beberapa isu proxy war yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua ada berita hoax. Dan yang ketiga, merusak generasi muda dengan narkoba. Dari isu yang saya sebutkan tadi, dapat kita pra-analisis isu tersebut dengan menggunakan metode pentahelix. Isu yang pertama yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Untuk dari sudut pandang government atau pemerintahnya, kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan regulasi tentang masuknya tenaga kerja asing. Dari segi akademiknya, kurangnya pembinaan keterampilan dan keahlian terhadap tenaga kerja asli Indonesia. Dari segi bisnis, adanya investasi besar terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian dari segi community atau masyarakat, banyaknya LSM yang dapat diintervensi oleh pihak yang mempunyai kepentingan demi mempengaruhi organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian dari sudut pandang medianya, pemberitaan via media yang kurang dalam memberikan informasi tentang masuknya tenaga kerja asing. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fajrin Ismanto. Kepada Fajrin Ismanto, dipersilakan. Terima kasih kepada Etika Siswati. Selanjutnya saya akan menjelaskan isu proxy war yang kedua, yaitu mengenai berita hoax. Dari sisi government atau pemerintahan, lambatnya klarifikasi dari pemerintah mengenai berita hoax. Maksudnya pemerintah dianggap kurang cepat tanggap dalam proses klarifikasi berita hoax tersebut. Yang terjadi, berita hoax telah menyebar begitu luas sebelum adanya klarifikasi. Yang kedua, akademik, pembelajaran tentang menggunakan media sosial yang kurang. Dari sisi bisnis, adanya keuntungan dari pihak tertentu dengan menyebarnya berita hoax. Komunitas masyarakat mudah terpengaruh dengan berita yang beredar. Dari sisi media, penyebaran hoax yang sangat cepat melalui media sosial. Selanjutnya yang ketiga, analisa isu yang ketiga dengan metode pentahelix, kami mengangkat isu atau permasalahan mengenai merusak generasi muda dengan narkoba. Dari sisi pemerintahan, pemerintah kurang komitmen dalam memberikan hukuman yang tegas mengenai narkoba, baik itu pengedar ataupun pengguna narkoba. Dari sisi akademik, kurangnya peran lembaga pendidikan mengenai edukasi tentang narkoba. Dari sisi bisnis, pastinya ada keuntungan yang sangat besar yang didapat dalam jual beli narkoba. Sisi komunitas, kemudahan akan akses dalam mendapatkan narkoba yang sangat mudah. Dari sisi media, maraknya penyebaran berita, video, gambar tentang penggunaan narkoba bukan tentang bahaya narkoba. Mungkin bisa kita ambil contoh mengenai film-film yang malah menampilkan bagaimana narkoba tersebut memberikan manfaat yang baik, bukan malah sebaliknya. Selanjutnya, penentuan isu prioritas dengan metode USG. Teknik metode USG ini sendiri ialah dengan cara kita memberikan nilai atau skor untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus kita selesaikan, mulai dari 1 hingga 5. Terdiri dari U, urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus kita selesaikan. S, seriusnya seberapa serius isu ini harus dibahas dan bagaimana dengan akibat yang timbul jika adanya penundaan pemecahan masalah tersebut. Dari sisi G atau growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dan kemungkinannya akan menjadi buruk jika kita biarkan. Nah, setelah kami melakukan penilaian terhadap isu proxy war tadi,
Skor atau nilai tinggi ada pada masalah merusak generasi muda dengan narkoba. Dengan total skor ada 14. Karena pemuda menurut kami adalah generasi penerus bangsa. Masa depan dan bangsa dan negara ini tentunya ada di pundak para pemuda kita. Jika tidak cepat diselamatkan, pastinya dan akan jelas sekali memberikan ancaman di kemudian hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aminah Hasibuan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Bang Fajrul Ismanto. Sekarang kita masuk ke teknik analisis isu menggunakan fishbone. Dari skala ukur USG tadi kita mendapatkan masalah yaitu merusak generasi muda dengan narkoba. Ada 4 aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada material, metode, dan mesin. Dari material yaitu mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba. Yang dari kurangnya didikan sejak dini dan lemahnya iman dan takwa. Dari metode ada 3 yaitu metode rehabilitasi belum maksimal, letak geografis Indonesia yang memudahkan masuknya penyebaran narkoba, dan kurang tegasnya penanganan terhadap kasus besar. Yang dari mesin yaitu interpretasi yang salah melalui media. Demikianlah penjelasan teknik analisis isu menggunakan fishbone. Yang selanjutnya analisa SWOT yang akan dijelaskan oleh Bang Saiful. Pada Bang Saiful dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Butet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan mendalami isu dengan menggunakan metode SWOT. Apa saja? Analisis SWOT. Yang pertama S, strength atau kekuatan, yaitu rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Kemudian generasi muda memiliki semangat yang sangat tinggi. Nah, untuk W, weakness atau kelemahan. Apa saja kelemahannya? Yang pertama, kurangnya minat belajar. Yang kedua, berkurangnya rasa malu. Nah, terus yang O, opportunity atau pendukung. Pendukung di sini tentu peran penting orang tua dalam pengawasan. Selanjutnya, teknologi informasi yang terus berkembang. Yang terakhir, T, threat atau ancaman. Apa saja ancamannya? Yang pertama, pergaulan dari generasi muda itu sendiri yang bebas, yang seperti kebarat-baratan. Nah, selanjutnya, jaringan peredaran narkoba yang semakin luas. Setelah kita analisis, kita dalami isu tadi, tentu kita carikan strategi untuk mengatasi isu. Apa saja alternatif penyelesaiannya? Yaitu peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Apa saja tahapannya? Yang pertama, memberikan edukasi dan informasi secara lebih serius, mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah. Dalam artian pendidikan tentang bahaya narkoba, pengetahuan tentang bahaya narkoba, edukasi sedini mungkin. Nah, selanjutnya peningkatan pendidikan moral dan etika pada generasi muda. Tentu hasil yang kita harapkan meningkatnya pemahaman generasi muda tentang bahaya narkoba, agar terciptanya generasi muda yang berakhlak mulia, mempunyai sopan santun, dan saling menghargai. Yang terakhir, tentu siapa saja pihak yang terkait. Yang pertama, pemerintah, lembaga pendidikan, generasi muda, orang tua, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Itu saja penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai analisis isu proxy war tentang narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.